Shalom saudara. Salah satu arti dari Pentakosta ketiga adalah kebangkitan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Nah saudara, kebangkitan generasi Yeremia tidak hanya ditunggu secara pasif, tetapi harus dikerjakan secara aktif di komunitas lokal kita masing-masing. Ketimbang menunggu untuk sebuah ledakan besar, cara kerja kerajaan Allah itu dimulai dari benih yang kecil dan pelan-pelan akan bertumbuh. Tuhan Yesus memberikan kita sebuah perumpamaan dalam Matius 13 ayat 24-25 yang berkata, "Hal kerajaan sorga itu seumpama orang yang menaburkan benih yang baik di ladangnya. Tetapi pada waktu semua orang tidur, datanglah musuhnya menaburkan benih lalang di antara gandum itu, lalu pergi." Dari ayat ini, kita melihat cara kerja kerajaan Allah dan cara kerja iblis. Tuhan menabur benih yang baik dan itu akan bertumbuh. Tetapi iblis juga tidak tinggal diam. Iblis bekerja dengan menaburkan benih yang jahat yang diilustrasikan oleh lalang sebagai kontra dari benih yang baik yang diilustrasikan oleh gandum. Dengan demikian, dapat kita katakan bahwa di era Pentakosta ketiga ini, ketika Tuhan menabur benih yang baik, yaitu kebangkitan generasi Yeremia, maka iblis akan juga menaburkan benih yang buruk untuk menghancurkan rencana Tuhan atas generasi ini. Berdasarkan lensa pemahaman Matius 13 ayat 24-25 terkait prinsip kerja si iblis, maka kita akan mengerti bahwa kalau hari-hari ini kita melihat iblis secara gencar menaburkan benih yang tidak baik kepada generasi muda, sehingga mengakibatkan anak-anak muda terjerumus dalam kehidupan yang berdosa atau yang sangat bertolak belakang dengan karakteristik generasi Yeremia, itu artinya iblis mengetahui bahwa Tuhan sedang mengerjakan sesuatu yang dahsyat. Tuhan sedang menabur benih yang baik, yakni kebangkitan generasi Yeremia. Sekarang, pertanyaannya bagi generasi Yeremia adalah, di manakah posisi kita sekarang? Apakah hidup kita lebih condong mengikuti arus dunia atau Tuhan? Arus dunia bisa berbicara mengenai budaya, norma, tren, dan ideal-ideal yang duniawi. Tapi sebagai orang percaya, kita diingatkan untuk memikirkan perkara-perkara yang di atas dan bukan yang di bumi. Seperti yang sering disampaikan oleh gembala sidang kita. Perkara yang di bumi berbicara tentang hidup yang duniawi, yang dinyatakan dalam rupa perintah, peraturan, dan ajaran yang tidak membawa seseorang kepada pengenalan akan Kristus. Perkara yang di bumi juga berbicara tentang segala sesuatu yang berada dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan yang merupakan sifat manusia lama sehingga bertentangan dengan kehendak Allah. Tetapi sesuai Roma 12 ayat 2, generasi Yeremia harus berubah oleh pembaharuan budi supaya dapat membedakan mana kehendak Allah yang baik dan yang berkenan kepadanya. Sebaliknya, kehidupan kita seharusnya ada di dalam Tuhan sepenuhnya. Ini berarti bahwa kita hidup mengikuti prinsip, ideal, dan standarnya Tuhan, dan bukan yang lain. Dengan kata lain, kita diminta untuk lebih lagi memikirkan perkara-perkara yang di atas. Dan juga seperti yang disampaikan oleh gembala sidang kita, memikirkan perkara-perkara yang di atas berarti bahwa kita harus menilai, mempertimbangkan, dan memikirkan segala sesuatu dari sudut pandang kekekalan dan sorga. Dan kita juga harus berpikir dan bertindak sesuai dengan pikiran dan tindakan Kristus. Jadi di manakah posisi hidup kalian sekarang? Dan apa yang kalian tunggu? Untuk itu ada dua langkah utama yang harus diambil oleh generasi Yeremia. Dan yang pertama adalah mengambil komitmen pribadi. Bangunlah kedalaman rohani. Gunakanlah waktu di masa muda kalian untuk membentuk spiritualitas, mentalitas, karakter, serta pengetahuan dan keahlian. Dan prosesnya memang tidak mudah, namun bukanlah hal yang mustahil. Mintalah pertolongan Roh Kudus dan beri dirimu untuk dimuridkan, dimentoring oleh kakak-kakak rohani, dan bergabunglah dalam komunitas rohani yang sehat. Yang kedua adalah menjangkau keluar, yaitu bergerak untuk memenangkan jiwa-jiwa sebagaimana diperintahkan kepada kita oleh Tuhan melalui amanat agung dalam Matius 28 ayat 19-20. Jadi apalagi yang ditunggu? Jangan sampai yang ditunggu adalah kesiapan diri kita, sementara diri kita tidak melakukan apa-apa, tidak memiliki kerinduan untuk dipenuhi dengan Roh Kudus,
tidak ada gairah untuk cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, dan belum rela untuk melepaskan kompromi dengan dosa yang tentunya menghasilkan kenikmatan bagi kedagingan. Hal ini dapat diumpamakan seperti kita berada di dalam mobil dan mengharapkan untuk tiba di tempat tujuan, tetapi tidak menghidupkan atau menjalankan mobil tersebut. Nubuatan telah disampaikan. Janji Tuhan tentang kebangkitan generasi Yeremia telah dinyatakan. Tetapi kitalah yang harus mengambil keputusan untuk bangkit dan untuk bergerak. Untuk itu, ini adalah saatnya untuk meresponi panggilan Tuhan dan untuk menggenapi rencananya atas generasi Yeremia dan atas umatnya. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, silahkan buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Salam integritas dan Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu saya kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Puji nama Tuhan, kita bersyukur kalau hari ini kita masih dapat beribadah walaupun lewat ibadah online. Saya percaya bersama Tuhan Yesus kita hebat, dahsyat dan luar biasa. Mari kita siapkan hati kita untuk memuji, menyembah Tuhan. Namun sebelumnya mari kita bersatu dalam doa. Yesus, kami siapkan hati kami untuk menyembah-Mu ya Tuhan. Kami sungguh merindukan Engkau ya Bapa. Biarlah Engkau Tuhan memenuhi setiap kami ya Tuhan. Engkau memenuhi jemaat-Mu yang ada di rumah ya Tuhan Yesus Kristus. Biarlah semua kami boleh berjumpa dengan Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Yesus. Kami siap menyembah-Mu Bapa. Penuhi hatiku dengan hadir-Mu. Ku rindu memandang wajah-Mu oh Tuhan di dalam kekudusan-Mu. Bawaku dekat dalam hati-Mu. Ku rindu mendengar suara-Mu oh Tuhan di tempat kudus-Mu sekarang. Ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu. Penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Ku mengangkat tanganku dan ku bersyukur menyembah-Mu. Penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Ini kerinduan kami Tuhan. Penuhi hatiku dengan hadir-Mu. Ku rindu memandang wajah-Mu oh Tuhan di dalam kekudusan-Mu.
kita katakan, ku rasakan kasih-Mu dan indahnya Kau. Di hadirat-Mu ku mengangkat tanganku dan ku bersyukur menyembah-Mu penuhi dengan kasih-Mu. Diam di hadirat-Mu. Haleluya, 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 kami memandang kami rasakan di atas-Mu. Kami rasakan. Mari nikmati kebaikan Tuhan. Nikmati indahnya bersama dengan Tuhan. Nikmati kebaikan Tuhan. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami rasakan kasih-Mu. Kami rasakan Engkau ya Tuhan. Kami masuk dalam doa syafaat. Benar Tuhan, kami punya Allah yang hidup. Kami punya Allah yang kuasa. Saat ini kami perlu Engkau Tuhan. Kami perlu Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, terima kasih buat setiap kesempatan, terima kasih buat hidup yang sehat, terima kasih kami boleh ada sampai saat ini, itu semua karena anugerah Tuhan. Terima kasih Tuhan. Pada hari ini Tuhan kami sepakat sehati Tuhan kami berdoa untuk bangsa kami, negara kami Indonesia Tuhan. Bangsa kami ada di hati-Mu, bangsa kami ada di tangan-Mu Tuhan. Kau memberkati pemerintahan Indonesia Tuhan. Indonesia menjadi negara yang takut akan Tuhan. Diberkati tanah air, semuanya Tuhan diberkati Indonesia Tuhan. Di dalam nama Yesus kami juga berdoa Tuhan buat hamba-hamba-Mu Tuhan. Tuhan, Kau sungguh mengasihi hamba-hamba-Mu Tuhan.
Tuhan. Tuhan kami berdoa Tuhan untuk Pak Niko dan keempat wakilnya, untuk Pak Timotius Hardono Tuhan. Tuhan begitu juga dengan Pak Sigit dan Ibu Maria Tuhan. Pak Aldi Tuhan, kami minta Tuhan hamba-Mu Engkau lingkupi dengan kuasa-Mu Tuhan. Hari-hari ini Tuhan Kau berikan hikmat Tuhan, untuk mereka mengerti hati-Mu Tuhan, untuk menangkap hati-Mu Tuhan. Tuhan terima kasih Tuhan, kami memberkati juga jemaat GBI Kemang Tuhan. Saat ini Tuhan banyak jemaat GBI Kemang Tuhan yang memerlukan Engkau Tuhan, perlu kasih-Mu Tuhan, perlu jamahan-Mu Tuhan. Dan pada hari ini Tuhan hadirat-Mu ada di rumah-rumah kami Tuhan. Keluar masuk rumah kami ada hadirat Tuhan, berjumpa dengan Tuhan melalui kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami memberkati ibadah online Tuhan pada hari ini Tuhan. Kami memberkati hamba-hamba-Mu yang melayani Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami percaya setiap pujian penyembahan kami mengubahkan, memulihkan, menyembuhkan di dalam nama Yesus kami percaya. Dan saat ini kami akan memuji, memuliakan nama-Mu Tuhan. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur, haleluya, amin. Kita akan memperkatakan Mazmur 91. Mazmur 91 dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menundungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menantang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya, aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab, aku akan menyertai dia dalam kesesakan, aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Pentakosta ketiga. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Haleluya. Seunang kita bangkit berdiri, apapun keadaan kita hari-hari ini, tidak ada alasan buat kita untuk tidak mengucap syukur, karena Tuhan Yesus begitu baik buat kita semua. Haleluya. Lebih kuat dari dosa,
untuk Tuhan, amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Haralabasandarabalabala Yesus. Kami rasakan ya Bapa, bahwa pertolongan-Mu tidak pernah terlambat. Bahkan kami tahu ya Tuhan, Engkau melakukan jauh dari apa yang kami pikirkan dan doakan. Dan sungguh kami mengucap syukur ya Bapa. Kami sungguh bangga memiliki Allah yang dahsyat seperti Engkau ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus, kami siapkan hati kami untuk mendengarkan firman-Mu. Haleluya Yesus. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, yakin Tuhan memberkati, amin. Ku yakin Tuhan melindungi, burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Dengan iman kita katakan, Tuhan selalu menolongku, amin. Selalu menjagaku, sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizinku. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia menganyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Lebih lagi kita katakan kepada Tuhan, musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, kami yakin Tuhan, ku yakin Tuhan memberkati,
Haleluya. Haleluya. Salam miracle. Tuhan Yesus Kristus adalah masternya miracle. Yesus dikandung, dilahirkan, dan melayani dengan penuh miracle. Miracle yang luar biasa waktu dia tergantung di kayu salib. Dan dia berkata, sudah selesai. Lalu Yesus dikuburkan, hari ketiga dibangkitkan. Dan dia naik ke surga. Dan mujizat yang terbesar, dia akan menjemput kita kembali. Di dalam dia kita pasti terima dan jadi alat miracle-nya. Biarlah kita belajar bersama-sama tentang 7 lifestyle. Murid Kristus di akhirnya akhir zaman. Dalam topik murid Kristus yang dewasa. Nats kita akan ambil dari Ibrani 5 ayat 13. Sebab barang siapa masih memerlukan susu, ia tidak memahami ajaran tentang kebenaran. Sebab ia adalah anak kecil. Apalah artinya kita memasuki akhirnya akhir zaman, tapi kualitas kekristenan kita, kualitas spiritual jernih hidup rohani kita, ternyata masih seperti anak kecil. Seharusnya kita bertumbuh dewasa. Karena Kristus akan datang sebagai mempelai pria surgawi. Dan kita mempelai wanita surgawinya. Karena itu Rasul Paulus menegur jemaat di Ibrani. Dia berkata, sebab barang siapa yang masih memerlukan susu. Sekian lama jadi Kristen ikut Tuhan, tapi masih suka firman-firman yang susu, yang empuk-empuk, yang enak-enak. Nggak mau ditegur, nggak mau diproses. Maunya instan, langsung minum susu, minum susu, minum susu. Minum susu bagus untuk balita. Bayi di bawah 5 tahun, tapi umur 25 tahun susu, itu namanya bukan imut-imut, tapi amit-amit. Sebab barang siapa masih memerlukan susu, ia tidak memahami tentang ajaran kebenaran, tidak paham-paham kebenaran. Dan ia adalah anak kecil. Kekasih-kekasih Tuhan, tidak lama lagi Kristus akan datang kembali. Suka atau enggak suka. Ready or not, Jesus coming soon. Pada kedatangannya yang pertama, Kristus datang sebagai bayi yang lahir melalui perawan Maria di Bethlehem di tanah Yudea. Sebagai juru selamat kita. Yesus itulah satu-satunya. Penolongku yang kudus, dia berjanji akan kembali. Yesuslah jalan, kebenaran, dan hidup. Namun pada kedatangannya yang kedua kala, Kristus akan datang sebagai pengantin laki-laki yang siap menjemput mempelai wanitanya, saya dan saudara. Dari berbagai gereja kita nggak lagi ditanya sinode mana, rayon mana, gereja lokal di mana, enggak. Sudah siap jadi mempelai wanita surgawinya atau belum? Mempelai wanita ini berbicara tentang gereja Tuhan, umat Tuhan, saya dan saudara. Yang dewasa rohaninya. Bukan orang Kristen yang rohaninya masih kanak-kanak. Saya sudah berpuluh-puluh kali melayani pemberkatan nikah. Saya belum pernah ketemu mempelai datang masih kanak-kanak. Om pendeta mau menikah, nggak ada, langsung saya suruh pulang. Walaupun tampilannya dewasa, saya masih cek jiwanya dewasa atau tidak. Saya tanya, udah pernah berantem sebagai pacar dan tunangan? Oh belum, pulang dulu berantem dulu, tahu caranya berantem dan cara berhenti berantem. Harus dewasa. Harus mulai ada tanggung jawab dan siap bertanggung jawab. Tapi kalau kanak-kanak sukanya main-main dan main-main. Karena tegas dikatakan di Wahyu pasal yang ke-11, Kristen yang di halaman, yang suka main-main, tidak mau masuk ruangan kudus, apalagi mau kudus. Biarkan, tinggalkan, jangan diukur. Dia akan diserahkan kepada antikris.
Siapakah kita yang boleh menyambut kedatangan sang mempelai laki-laki? Yesus sebagai mempelai pria surgawinya. Menurut 1 Tesalonika 4:16, harpazo, rapturo, rapture terjadi. Bahkan waktu 1 Korintus 15:51, pujiannya berkata begini. Siapakah kita menyambut kedatangan sang mempelai laki-laki, yaitu Yesus Kristus? 1 Korintus pasal 15:51. Dia akan datang, sangkakala akan berbunyi. Orang yang sudah mati dalam Tuhan dibangkitkan, kita akan diubahkan. Di 1 Tesalonika 4:16 kita mengalami rapturo, harpazo. Pujiannya seperti ini. Kalau bunyi sangkakala, kalau bunyi sangkakala, kalau bunyi sangkakala, kalau bunyi sangkakala ku ada. Kalau bunyi sangkakala, kalau bunyi sangkakala, kalau bunyi sangkakala, kalau bunyi sangkakala ku ada. Yes, mumpung masih ada waktu dan mumpung ada masih kesempatan, marilah kita pergunakan semaksimal mungkin untuk kita mengejar perkenanan Tuhan dengan menjadi mempelai wanita surgawinya murid Kristus yang dewasa, bukan kekanak-kanakan. Di Matius 24, Yesus mengajarkan tentang tanda-tanda akhir zaman. Ada 10 tanda dan 10 tanda, 9 tanda sudah tuntas terjadi. Gempa bumi, kelaparan, bencana alam, kabar perang, deru perang, kasih menjadi dingin, murtad tambah banyak. Dan ayat yang ke-11 dikatakan, Matius 24, Injil kerajaan ini diberitakan ke seluruh dunia dan tibalah hari kesudahnya. Sudah mulai terjadi. Kalau kita tidak menjadi orang-orang Kristen yang dewasa, kita bisa tertinggal. Kondisinya di halaman, kanak-kanak suka bermain-main. Padahal Kristus menghendaki kita anak-anaknya, murid-muridnya terus bertumbuh dewasa sehingga kita mencapai kedewasaan penuh. Dan tingkat pertumbuhan kita sesuai dengan kepenuhan Kristus sehingga kita bukan lagi anak-anak, tapi kita jadi mempelai wanita surgawinya yang dewasa. Kerohanian yang tidak bertumbuh atau tetap saja menjadi kanak-kanak disebut pula juga kerdil rohani. Di dalam Perjanjian Lama dinyatakan bahwa kerdil adalah salah satu jenis cacat rohani. Imamat 21 ayat 18-20. Kekerdilan rohani sangat menghambat kemajuan pekerjaan Tuhan. Kalau kerdilnya karena dibonsai masih cantik dan laku dijual. Tapi kalau kerdilnya karena kesalahan kita jadi kanak-kanak seumur hidup kita. Cirinya gampang, diajak melayani kagak mau. Diajak rajin setia kagak mau. Kok nggak lagi ibadah, lagi nggak mood Pak Pendeta? Kok nggak melayani? Lagi nggak enak hati. Banyak orang Kristen yang sekalipun sudah mengikut Tuhan selama bertahun-tahun, tetapi tetap kerdil rohani. Lakunya tidak berubah, tidak berubah. Kalau Yesus kesetiaannya tidak berubah, kalau Yesus hal yang positif, keagungannya, kasihnya gak berubah, tapi kerdil rohani ini adalah pertumbuhan rohani yang gak berubah. Tak pernah bertumbuh sebagaimana yang Tuhan harapkan. Di Ibrani 5:12 ditegur dengan keras, ditinjau dari sudut waktu. Sudah seharusnya menjadi pengajar.
kamu masih perlu diajarkan asas-asas pokok, dan kamu masih memerlukan susu, bukan makanan keras. Susu itu nikmat bagi balita. Bagi kita segede ini, minum susu lemes. Ayo bertumbuh dewasa. Tanda nyata orang yang kerdil rohani, kanak-kanak rohani, misalkan, gampang sekali tersinggung. Sedikit-sedikit tersinggung, namanya salah disebut, tidak disebut, tidak disambut, tidak dihargai, tersinggung, tersungging. Mudah marah. Sering bersungut-sungut, walaupun tidak punya sungut. Sering mengeluh. Tidak mudah menerima nasihat atau teguran. Emosi. Minta pindah gereja, pindah pelayanan. Terakhir pindah surga, dari mana? Kalau dari surga ya bisa ke neraka. Selalu membenarkan diri sendiri. Susah untuk taat. Selalu ada alasan, dia bukan sarjana hukum SA, sarjana alasan. Alasan saja. Untuk bisa kita menjadi mempelai Kristus, orang percaya harus meninggalkan kekerdilan rohani. Meninggalkan sifat kanak-kanak. Seperti 1 Korintus 13 ayat 11. Tinggalkan kanak-kanak, mulai bertumbuh dewasa. Punya tanggung jawab, tidak di halaman. Kristen halaman, kalau digambarkan dengan bait suci adalah baru terima Yesus, dibaptis. Berhenti di situ, tidak mau masuk ruang kudus. Di ruang kudus itu ada 3 alat. Ada meja roti. Berarti kita dipenuhi dengan firman. Ada kandil emas. 7 kandil emas yang menyala. 24 jam. Artinya Roh Kudus memimpin kita. Dan ada mesbah. Doa emas. Kehidupan dipenuhi dengan doa. Ini menjadi gaya hidup kita. Wahyu 19:7. Marilah kita bersukacita dan bersorak-sorai. Dan memuliakan dia karena hari perkawinan anak domba telah tiba. Dan pengantinnya, berarti pengantinnya yang dewasa telah siap sedia. Pengantin yang dewasa, pengantin yang makin serupa dengan Kristus. Kedewasaan rohani tidak didapat secara otomatis seiring dengan pertambahan usia, bukan. Atau pertambahan pengetahuan atau pertambahan pengalaman. Kedewasaan rohani merupakan tahapan pertumbuhan iman berdasarkan ketaatan dalam mengikuti ajaran yang benar tentang pemuritan yang alkitabiah. Ya, ku rindukan hanya Kau, Yesus. Nyatakan pribadimu dalam hidupku. Yang ku rindukan hanya Kau, Yesus. Nyatakan pribadimu dalam hidupku. Yang ku dambakan menjadi seperti Kau, Yesus, di dalam perkataan, pikiran, perbuatan, menjadi seperti Kau, Yesus, menjadi seperti Kau, Yesus, menjadi sempurna dalam
seluruh hidupku. Bersama-sama menjadi angkat tangan saudara. Seperti kau Yesus, menjadi seperti kau Yesus, menjadi sempurna dalam seluruh hidupku, dalam seluruh hidupku, dalam seluruh hidupku. Kekasih-kekasih Tuhan, kedewasaan rohani tidak didapat secara otomatis seiring dengan pertambahan usia atau pengetahuan atau pengalaman kita. Ada yang berikan moto begini, bertambah tua itu pasti, tapi bertambah dewasa itu pilihan. Ada orang makin tua tapi nggak dewasa-dewasa, karena dia tidak memilih untuk menjadi dewasa di kekanak-kanaan. Kalau dia pendeta, namanya pendeta yang kekanak-kanaan. Kalau dia suami yang kekanak-kanaan, nggak enak. Dia istri pun istri yang kekanak-kanaan, direktur kekanak-kanaan. Wow. Kedewasaan rohani merupakan tahapan pertumbuhan iman berdasarkan ketaatan kita dalam mengikuti ajaran yang benar dalam proses pemuritan yang alkitabiah. Mari kita bongkar secara perlahan. Mungkin Anda bisa membohongi pendeta saudara, membohongi istri atau suami Anda, sahabat Anda, tapi Anda tidak mungkin membohongi diri Anda sendiri, apalagi membohongi Tuhan. Ciri-ciri seseorang yang dewasa rohaninya. 1. Memiliki persekutuan yang erat dengan Yesus. Galatia 2:20. Erat. Intim dengan dia. Wow. Doa itu menjadi kesukaan. Bukan begini, ya kok doa lagi? Kan minggu lalu, bulan lalu, tahun lalu udah doa. Kok sekarang doa lagi? Dia lupa tiap hari dia makan. Dia tidak ngomel, kok tadi pagi udah makan, siang udah makan, sore kok makan lagi? Enggak. 2. Memiliki pengetahuan yang solid tentang kebenaran Alkitab, tidak tersesatkan oleh pengajaran dan terombang-ambingkan oleh kesesatan dunia. Solid membaca Alkitab secara utuh. Dari kejadian, keluaran, imamat, bilangan, ulangan, Yosua, hakim-hakim, Rut 1-2 Samuel, 1-2 Raja, 1-2 Taware, Isra, Nehemia, Ester, Ayub, terus sampai Maleaki, Matius, Markus, Lukas, Yohanes, Kisah Rasul sampai Yudas, dan akhirnya Wahyu. Stabil dan konsisten dalam menjaga kekudusan hidup, baik di hadapan Allah maupun di hadapan manusia. Karena itu kita pendeta tidak boleh menikahkan suami istri hanya berdua pengantin dengan pendeta. Itu nikah yang nggak jelas. Selanjutnya memiliki buah-buah roh. Galatia 5:22 ada 9 buah roh. Kasih, sukacita, damai sejahtera, sabar murah, dan baik serta bersifat setia, lemah lembut juga penguasaan diri. Itu buah roh dalam anak Tuhan yang dewasa. Punya keinginan yang tulus untuk melayani orang lain tanpa disuruh. Udah menjadi gaya hidup, lifestyle. Menghasilkan buah pelayanan, buah jiwa. Punya standar hidup yang jelas, berkualitas untuk melayani Allah. Yang terutama menjadi serupa dengan Kristus. Seperti pujian tadi. Menjadi seperti kau Yesus. Menjadi seperti kau Yesus. Di dalam perkataan, pikiran. Jadi seperti Yesus. Karena kita mempelai wanita surgawinya. Pertanyaannya, mengapa kita harus menjadi dewasa rohani? Bertumbuh menjadi dewasa dalam Kristus merupakan tahapan rohani yang diharapkan bagi semua orang Kristen dan orang percaya. Itu tahap demi tahap. Tambah hari, tambah cinta Yesus. Cinta Yesus selamanya. Tambah hari, tambah ku percaya pada Dia. Tambah hari, tambah
benci dosa, dosa kecil, dosa besar, dosa tanggung, pokoknya semua dosa. Tambah hari, tambah ku setia. Jadi Anda harus mengalami pertambahan, pertumbuhan. Tanpa kedewasaan rohani tidak akan ada kepemimpinan. Yang pada dasarnya penting bagi gereja Kristus untuk semakin bertumbuh dalam memenuhi panggilan menyelesaikan amanat agung. Hanya pengikut yang dewasa rohani dapat beroposisi secara efektif dan mengalahkan setan beserta seluruh kekuatan gelapnya. Matius 12 ayat 29. Pengaruh besar bagi dunia saat ini hanya dapat diberikan oleh orang Kristen yang memiliki kedewasaan rohani. Makin dewasa, semakin serupa Kristus. Seperti kita lihat suami istri yang sudah lama menikah, lama-lama mukanya mirip. Mereka bak pinang dibelah dua. Karena selalu bersama-sama. Dan memang orang itu akan seperti yang dia sembah. Kenapa ada orang manusia serigala, seperti manusia serigala yang disembah serigala. Melalui kehidupan pribadinya, seseorang dapat dewasa rohani, dapat menceritakan tentang Yesus kepada dunia, menjadi saksinya. Nah, kita akan lihat sekarang langkah-langkah bagaimana Bapak, Ibu, Saudara, dan saya untuk boleh menjadi murid yang punya gaya hidup dewasa dalam Kristus. Saya akan berikan 4 langkah. Yang pertama, murid sejati adalah seorang yang berakar dalam firman Tuhan. Yohanes 8 ayat 31, maka katanya kepada orang Yahudi yang percaya kepadanya, jikalau kamu tetap dalam firman-Ku dan kamu benar-benar adalah murid-Ku. Tetap dalam firman-Ku. Jadi kalau Anda dan saya murid yang bertumbuh dewasa, akar kita adalah firman. Murid sejati adalah seorang yang berakarnya hanya dalam firman, bukan teologia. Karena bisa menjadi tolologia, cocokologia, mencocok-cocokkan. Baca firman tiap hari, renungkan firman. Ku renungkan firman-Mu di Alkitab secara utuh. Siang dan malam ku pegang firman-Mu dan ku lakukan. Yang kedua, bertumbuh di dalam Kristus. Bertumbuh dalam iman sebagai murid Kristus menuntut suatu hal yang dapat mengukur sesuatu untuk pertumbuhan itu. Pertumbuhan tidak hanya dari dalam tetapi juga dari luar. Sesuatu yang bisa dilihat menjadi ukuran. Ini bukan hanya masalah perasaan kita saja, tapi adalah komitmen pertumbuhan kerohanian kita. Semakin bertumbuh dalam Kristus. Di luar perasaan kita ada tolok ukur yang jelas untuk mengukur pertumbuhan itu. Hal ini berhubungan dengan pengenalan dan hidup sesuai dengan firman Tuhan itu sendiri. Selain itu intinya adalah bahwa kita terhubung, bersambung. Kita berada dalam persekutuan dengan Kristus. Tanpa berhubungan dengan Kristus, kita tidak mungkin ada dalam pertumbuhannya. Yesus menyatakan jelas di Yohanes 15 ayat 4 dan 5. Tinggal di dalam aku dan aku di dalam kamu. Terhubung dengan Kristus berarti bahwa saudara mau membiarkan diri saudara dididik di dalam firman-Nya. Tinggal bertumbuh di dalam Dia. Yang ketiga, murid sejati menundukkan diri sepenuhnya kepada ketuhanan Kristus. Jika Kristus bukan Tuhan atas seluruh aspek hidup kita, maka Dia sama sekali bukan Tuhan atas hidup kita. Tuhan bahasa Yunani adalah kurios, artinya penguasa tunggal. Adakah Yesus kau parkir di depan rumah atau di ruang tamu, jangan masuk ke dalam kehidupanku. Harus masuk, semuanya terbuka, Dia kurios, penguasa atas hidup kita seutuhnya. Ini berarti jika masih ada bagian dalam hidup kita yang tidak diserahkan dan ditundukkan kepada Dia sebagai penguasa tunggal atas hidup kita, maka sesungguhnya semua bagian lain yang telah kita tundukkan tidak ada artinya. Tidak bernilai. Tuhan Yesus menuntut pengabdian yang sepenuhnya, total.
Mereka harus memberikan prioritas utama bagi Tuhan sebagai kurios. Contohnya mengasihi Dia untuk selamanya, Lukas 14 ayat 26. Menyangkal diri sendiri, Matius 16 ayat 24. Memikul salibnya, Matius 16 ayat 24. Mengikut Dia, Lukas 14 ayat 27. Melepaskan sesuatu yang dimiliki dan mengikut Dia, Lukas 14 ayat 33. Kalau Anda sudah melakukan hal ini, wow, Anda akan menyelesaikan dengan sempurna langkah yang keempat. Murid sejati yang bertumbuh dewasa, hidup dalam kasih. Yohanes 4:13 ayat 34-35 berkata begini, Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Sama seperti aku mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Tidak ada tolak ukur yang lebih besar untuk kehidupan murid-murid Kristus selain mempraktekkan sebuah gaya hidup saling mengasihi. Semua orang akan tahu kalau kita ini murid Kristus bukan melalui kekayaan, pangkat atau status sosial yang tinggi, melainkan melalui hidup yang saling mengasihi. Sering kita akan digoda begini, katanya Kristen, kok nggak ada kasih? Jangan marah. Mereka udah tahu Kristen itu kasih. Justru kalau Kristen tidak ada kasih, diledek, dibully. Bersyukur. Karena Kristus juga penuh kasih. Biarlah pujian ini mengingatkan kita untuk kita sama-sama belajar. Hidup dipenuhi kasih. Hidup mempraktekkan kasih. Menjadi seperti Kau, Yesus. Menjadi seperti Kau, Yesus. Menjadi sempurna dalam seluruh hidupku. Dalam seluruh hidupku, dalam seluruh hidupku. Mari kita berdoa. Tentu kami nggak bisa disalibkan seperti disalibkan yang nyata, tapi kami menyalibkan daging kami. Dan kami bisa mempraktekkan hidup kami untuk dipenuhi kasih seperti Kristus. Di kayu salib mengampuni orang yang menyalibkannya. Kasih yang sempurna. Kalau ada di antara kami yang sedang berantem, pahit, tegang, bertengkar, kayak kanak-kanak, ampuni kami. Kami bertumbuh dewasa, dipenuhi dengan kasih. Dan jika ada di antara kami yang sakit, Tuhan sembuhkan, Tuhan pulihkan, perbarui. Dan kami tahu kalau kami tinggal di dalam Engkau, Engkau dalam aku, kami pasti bertumbuh, berbuah, dan dewasa. Kami dan seisi rumah kami boleh menjadi murid yang dewasa. Sehingga kami semakin serupa Kristus. Terima kasih Aba ya Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Dalam nama Yesus, kami siap menjadi murid yang punya gaya hidup dewasa dalam Kristus. Amin. Mari saudara, kita mengangkat tangan kita, terima dengan iman. Kiranya berkat dari Allah Bapa, di dalam cinta kasih sayang Tuhan Yesus Kristus, bahkan dalam penyertaan kuasa Roh Kudus, akan menyertai kehidupan Bapak Ibu Saudara sekalian, mulai dari hari ini, bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya sama-sama kita katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati.